hari ini Bu Emil akan melakukan coaching dan di sini Bu Emil bertindak atau berperan sebagai seorang coach. Saya akan menanyakan terkait dengan sebelum pelaksanaan ini dari coaching tersebut. Menurut Bu Emil, apakah sebagai coach, Ibu sudah merencanakan coaching yang akan Ibu lakukan ini berdasarkan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Iya Bu, saya sudah merencanakan proses coaching ini berdasarkan prinsip coaching yang seperti Ibu sebutkan tadi, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Berikutnya, sebagai coach, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching yang akan Ibu lakukan sekarang? Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk proses coaching nanti itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Berikutnya, apakah Ibu sudah menyiapkan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching yang akan Ibu lakukan ini? Ya, indikator ketercapaian proses coaching apabila pada proses coaching nanti si coachingnya itu dapat mengutarakan permasalahannya secara terbuka, dan saya sebagai coachnya itu mampu menuntun coaching sehingga dapat menemukan penyelesaian. Luar biasa. Jadi beberapa rencana sebelum melakukan coaching sudah Ibu persiapkan dengan sedemikian matang, sedemikian luar biasa. Oleh karena itu saya persilahkan coaching dilakukan antara coach dan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu War, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Emil. Gimana nih, kelihatannya sehat walaupun udah sore, tapi semangat pagi gitu ya? Alhamdulillah sehat, terus tetap semangat Bu Emil, harus semangat. Ya, gimana nih, sepertinya ada sesuatu yang akan kita diskusikan nih. Betul Bu Emil, memang ada sesuatu sih yang mengganggu pikiran saya. Saya ini kan Bu Emil wali kelas 8B. Kebetulan mungkin Bu Emil juga tahu bahwa tadi pagi itu kelas 8B yang bertugas pacaran. Tugas pacar ya, alhamdulillah. Iya. Jadi ada 2 orang anak yang harusnya jadi petugas hari ini. Cuman pas setengah jam sebelum bel upacara tadi, anaknya nggak datang. Satu ada konfirmasi bahwa dia sakit, dan satunya malah nggak ada kabar sama sekali Bu Emil. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya itu Bu Emil. Oh iya, jadi masalahnya Ibu War sebagai wali kelas 8B yang hari ini ditunjuk sebagai petugas upacara, lalu ada siswa Bu War yang sudah ditugaskan sebagai petugas tadi tidak hadir sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya, ya. Gimana tuh Bu? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari Ibu sehingga kita perlu diskusi seperti ini? Iya Bu, permasalahan di sini adalah saya tuh memandang bahwa mereka tuh tanggung jawabnya tuh jadi seakan-akan mereka tuh melalaikan tanggung jawabnya. Padahal udah fix hari Sabtu itu kan mereka itu udah tahu, malah udah latihan hari Sabtu itu. Malah seperti tidak bertanggung jawab begitu pas pelaksanaan hari Senin, malah satu orang tadi tidak konfirmasi. Jadi kesannya tanggung jawabnya nggak ada, kurang kayak gitu. Terus apa yang Bu War yang sudah Bu War lakukan untuk mengatasi hal tadi? Itulah yang masih saya pikirkan. Yang upacara tadi, yang terlaksanakan Bu. Kalau upacaranya tadi tetap terlaksanakan, saya memilih teman yang lain untuk menggantikan posisi temannya yang tidak hadir tadi. Baik, untuk yang sudah berlangsung kita tidak bisa mengulangi kembali ya. Yang penting bagaimana ke depannya supaya hal tersebut menjadi pelajaran bagi yang lainnya, dan mungkin supaya tidak terulang lagi Bu War ya. Iya. Nah, gimana, ada ide apa nih supaya hal tersebut tidak terulang lagi?
Ya sebenarnya itu menjadi pikiran saya Bu Emil. Mm-mm. Langkah apa yang harus saya buat untuk apa ya, untuk mengatasi ini atau menjadi solusi dari masalah ini yang kita alami tadi. Namun ada sih yang terpikirkan oleh saya, yaitu rencananya besok kalau beliau memang sudah hadir di kelas, rencananya besok tuh mau memanggil ya, memanggil untuk konfirmasi tentang alasan kenapa mereka tidak bertanggung jawab kemarin, terutama yang tidak ada kabar sama sekali ya. Terus yang kedua, mengingatkan kembali mereka tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya. Mungkin dua itu biasanya yang mau saya ingatkan mereka tentang mereka. Terus kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut ada hambatan-hambatan tidak? Sepertinya ada sih Bu. Hambatannya itu misalnya apa ya, pertama kadang-kadang anak tuh mungkin tidak mau jujur gitu ya, agak susah untuk jujur. Itu yang pertama hambatannya. Yang kedua mungkin besok tuh mereka tuh akan takut mungkin sama saya Karena merasa iya, bersalah ya. bersalah sebetulnya besok tuh. Jadi gimana nih rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk sebagai pembelajaran di kelas terhadap siswa tersebut dan bermanfaat bagi siswa lain supaya sama-sama belajar gitu tanggung jawabnya. Iya, yang pertama sih ke mereka itu ini sih Bu, rencananya saya tuh mau besok rencananya mau 2 orang ini meminta maaf kepada teman-temannya, karena walau bagaimanapun mereka sudah melalaikan tugasnya. Kenapa minta maaf? Karena ini adalah bentuk tanggung jawab mereka. Yang pertama, agar berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kedepannya. Begitu pula dengan teman-temannya. Iya, jadi sebagai pembelajaran bagi semua, nanti siapa tahu ada yang jadi petugas lain ya, di kesempatan lain supaya tidak terulang hal yang sama. Iya. Baik Bu War, menurut Bu War sudah menemukan solusikah dari pertemuan ini? Iya Bu Emil, saya sudah sangat terbantu lah dengan ngomong sama Bu Emil. Bu Emil sudah mengarahkan saya untuk melakukan hal-hal yang misalkan saya lakukan atau sebagai solusinya. Seperti itu. Ya, jadi ya alhamdulillah artinya pertemuannya bermanfaat ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan kita untuk melakukan diskusi ini. Kita akan bertemu lagi deh, mungkin 2 minggu kemudian. Saya ingin mendengar cerita dari luar bagaimana pelaksanaan bimbingan terhadap siswa tadi di dalam kelasnya, reaksinya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi kita ketemu. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Bu Emil, dengan berbicara dengan Bu Emil seperti ini saya menjadi lega. Kemudian sudah tahu apa solusinya, dan terima kasih sekali lagi Bu Emil dan sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf karena di sini saya ada jam juga di kelas lain. Jadi terima kasih Bu Emil. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Bu War. Ya. Sama-sama Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang dilakukan antara Bu Emilia sebagai coach dan Bu Warniata sebagai coaching. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu Emilia sebagai coach. Menurut Ibu Emilia, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, menurut saya dari proses coaching tadi yang perlu diperbaiki itu adalah lebih menggali penyebab terjadinya permasalahan tadi yang berguna untuk penyelesaiannya gitu. Menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang bersifat terbuka tapi bertujuan untuk menggali lebih dalam Berikutnya saya bertanya kepada Bu Warniata sebagai coach, bagaimana perasaannya ketika melakukan coaching bersama coach Ibu Emilia? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Bu Ani.
Saya merasa coaching yang yang di coach oleh Bu Emil ini, saya merasa senang. Kemudian jadi masalah yang tadinya bagi saya berat, kemudian nggak tahu permasalahannya apakah benar atau tidak. Dengan berbicara teknik coaching ini dengan Bu Emil, saya merasa dikuatkan. Kemudian saya merasa tidak ragu lagi untuk menentukan apa yang langkah yang saya ambil, seperti ada dukungan gitu Bu. Jadi kalau tadi hanya berpikir-pikir, tapi setelah dengan coaching dengan Bu Emil, bukan hanya pikir lagi, tapi sudah ada langkah yang harus saya lakukan, dikuatkan seperti itu. Baiklah, terima kasih atas kegiatan coaching hari ini, sangat luar biasa. Bu Emil yang menjadi coach dan Bu Wahyu ternyata sebagai coaching pun merasa perlu mendapatkan pelayanan yang begitu prima. Demikian dari saya.